Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ada pertanyaan? Jika manusia merasa amal ibadahnya lebih baik dari jin, apakah termasuk ujub dan sombong? Manusia apa dirinya? Kalau manusia ya tidak, kalau dirinya iya. Ya. Saya ini lebih baik dari seluruh jin, ya tentu sombong. Ya, karena ada jin-jin yang dipuji oleh Al-Quran secara langsung. Lihat di surat jin. Ya. Dan di beberapa surat lain termasuk sabda Nabi SAW, bagaimana mereka menangis mendengar ayat-ayat Al-Quran. Apa iya kita lebih baik dari mereka-mereka itu? Kalau secara umum manusia lebih mulia dari jin, lebih berilmu, lebih bertakwa, betul. Buktinya tadi para nabi, para rasul. Tapi bukan antum, bukan saya, ya, bukan kita, manusia secara umum. Ya. Kalau kita, saya lebih baik dari seluruh jin, ya sombong. Ya. Ada yang pernah melihat jin, katanya tinggi, besar, hitam. Dia melihat di satu rumah. Apakah bentuk jin seperti itu? Dia sedang dibohongi oleh jin. Matanya sedang dibohongi oleh jin. Gitu. Maka jin bisa menampakkan dirinya kepada manusia dalam bentuk yang bohong, gitu. Ular, anjing, kakek-kakek tua kan bohong, orang dia nggak seperti itu. Kalau yang tidak bohong, yang oleh Nabi, yang dicekik oleh Nabi, itu tidak bohong. Nggak mungkin jin bisa membohongi Nabi SAW. Tentu Allah tidak mengizinkan jin membohongi Nabi SAW. Itu betul-betul. Hanya beliau, Abu Hurairah aja dibohongi. Abu Hurairah, sekelas Abu Hurairah. Mana ada ulama di muka bumi ini, mau Imam Syafi'i, mau Imam Bukhari, mau Imam Muslim, selevel dengan Abu Hurairah? Nggak mungkin. Itu dibohongi oleh jin 3 hari berturut-turut. Ya, menampakkan dirinya dalam bentuk kakek-kakek tua miskin. Bohong kan? Orang dia nggak seperti itu. Allah tidak izinkan jin menampakkan dirinya di hadapan manusia. Maka ketika satu jin menampakkan dirinya di hadapan manusia, dia telah berbuat salah, dia telah berbuat dosa dan bohong, gitu. Maka karena bohong ya macam-macam. Orang kalau bohong kan tidak, apa istilahnya, tidak konsekuen kan. Kadang ngomong ini, namanya juga bohong, iya kan? Begitu pula jin. Karena bohong, kadang tinggi, besar, kadang pocong, kadang rambutnya panjang, gitu ya. Kadang ya macam-macam. Maka namanya juga macam-macam. Ada kuntilanak, ada genderuwo, ada macam-macam. Yang ngasih nama siapa coba? Ya, emang jinnya itu ada tulisannya. Ini kuntilanak, ini genderuwo, ada capnya begitu? Kan nggak ada. Yang ngasih nama siapa? Manusia sendiri kan. Itu kuntilanak kayak gitu, bukan jinnya. Ya, berarti dibohongi. Tentu kita nggak mau dibohongi. Ya. Dan itu mata aja, mata kita. Buktinya kalau berani coba deketin, diginiin, nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Berarti kan mata, dibohongi mata. Beda dengan Nabi, betul-betul dicekik. Ya, sampai Nabi mengatakan di pagi itu, aku masih merasa dinginnya air liur yang keluar, dan berarti nyekiknya enggak, ya nyekiknya betul-betul nyekik serius sampai keluar air liurnya. Aku merasakan dinginnya di jempolku dan aku mau ikat di tiang besi supaya dibikin mainan oleh anak-anak. Kesel rupanya beliau, ya, karena ganggu beliau sedang sholat. Tiba-tiba aku harus batalkan niatku itu, karena aku teringat doanya Nabi Sulaiman.
Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, berikan aku kerajaan, kebisaan, ilmu yang tidak engkau berikan kepada siapapun setelahku. Ya, salah satunya menguasai jin. Maka setelah Nabi Sulaiman tidak boleh. Termasuk beliau, tentunya beliau hormati doa Nabi Sulaiman, maka beliau lepaskan. Lihat, Rasulullah alaihi salatu wassalam yang paling mulia di muka bumi ini tidak berani menguasai jin. Bagaimana hari ini ada orang yang mengaku menguasai 1000 jin, 5000 jin, waliyadzubillah. Rasul saja tidak berani. Karena itu khusus Nabi Sulaiman. Apakah penyakit ain bisa mengenai anak dari jarak dekat? Ya, ain bisa mengenai siapa saja secara dalil. Walaupun secara praktek sehari-hari mungkin di negeri kita ini jarang ya, tapi tentu kita percaya dengan dalil bahwa penyakit ain itu ada. Dan kita tidak tahu si A ini punya ain apa tidak, si B ini punya ain apa tidak. Nah, tentu kita jaga-jaga. Ya. Apa hukum melakukan safar ke beberapa masjid di beberapa kota besar hanya untuk beribadah di sana? Haram. Haram. Ya. Yang tidak haram, yang sunnah cuman 3. Di luar yang 3 itu haram, tidak boleh. Kecuali niat kita silaturahim ke adik kita, ponakan kita, paman kita, atau berkunjung ziarah ke teman kita. Di situ ada masjid, kita sholat di masjid itu kan bukan tujuan utama. Kalau tujuan utamanya adalah ke masjid tersebut, tidak boleh. Yang boleh 3 itu. Jika kita mengupload gambar atau foto hewan di medsos, apakah hukumnya haram? Apakah hewan juga bisa terkena ain? Apa manfaatnya ya? Apa manfaatnya? Ketika jualan, kasih foto, video, insya Allah ya, karena manfaat namanya jualan. Jual ayam, ayam saya segede ini, ya tentu boleh ya. Tapi nggak ada manfaatnya buat apa? Ketika datang ke masjid di hari Jumat, tapi pas lagi adzan, mana yang harus didahulukan, salat tahiyatul masjid atau jawab adzan? Insya Allah salat tahiyatul masjid ya. Karena setelah itu kan khotib berkhutbah. Ketika khutbah diusahakan kita sudah tidak sholat. Kita siap mendengarkan khutbahnya sang khotib. Apa yang harus kita lakukan ketika ada saudara kita yang kesurupan? Dibacakan ayat Al-Quran. Ada yang lain? Tidak ada. Tidak ada. Bacakan ayat Al-Quran. Nggak ada cara lain. Tiup-tiup, disapu wajahnya, dia nggak ada, udah. Dan ini butuh kesabaran ya. Kalau antum panggil dukun, cepat. Dukun ini sekali usap wajahnya, udah sembuh gitu. Kenapa? Ya jin itu dukun itu bawa setan juga, setan sama setan, udah ya kan, cepat. Nah, kalau baca Al-Quran butuh kesabaran, tapi sakit insya Allah nih ya. Dan kalau sakit teriak-teriak, jangan didengar, jangan ambil pusing, jangan kasihan ya, dan jangan tertipu. Udah hentikan, saya mau keluar. Oh ya, cepat keluar. Mau lewat mana keluarnya? Nah, ini bodoh ya. Kalau perlu sumpel mulutnya biar dia tidak bisa ngomong ya. Pokoknya nggak ada tawar menawar antara kita dengan jin. Mau apapun dia minta, apapun jangan kasih, walaupun permintaannya baik. Bacakan saya surat Waqiah, bacakan, jangan bacakan ayat yang lain. Jangan ngikutin maunya dia. Itu pintu celah bagi dia untuk nanti masuk lagi. Maka ada orang yang kesurupan langganan.
gitu. Langganan kesurupan kan udah ada celah dia. Salah penanganan. Jadi datang lagi, ya. Kadang-kadang kalau ada sesuatu hajatan misalnya langganan, sampai saudara-saudaranya apa, ya, bentar lagi kesurupan gitu, ya, langganan. Biasanya karena begitu. Coba bacakan Al-Quran terus, jangan ada tawar-menawar, insya Allah walaupun lama, capek kita membacanya, udah capek gantian yang lain, dan harus satu orang, tidak boleh beramai-ramai. Apa istilahnya, keroyokan gitu, biar tambah panasinnya, nggak bisa, ya. Bagaimana jika orang mengucapkan selamat ulang tahun? Ya gimana, mau gimana lagi, ya? Masa nggak ada jawaban, nggak ada apa, udah terima kasih juga jangan, ya udah, nggak ada. Ya kalau kita bisa nasihati ini kelakuan Yahudi dan Nasrani, bukan sunnahnya kaum muslimin dan seterusnya, dan maka semua yang berhubungan dengan ulang tahun ya haram. Mau ngasih selamat, mau ngasih kado, mau makan-makan, makanya tentu halal, ya, dalam rangka ulang tahunnya itu, bukan yang dimakan haram, bukan, tapi dalam rangka ulang tahunnya itu yang haram. Wallahu, ya, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.